Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Agis Ganesha Pratama yang merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 5 yang sedang bertugas sebagai MC pada mini seminar kali ini. Pertama-tama, saya mau berterima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan juga aku juga mau berterima kasih kepada Miss Renata Tirta Kurniawan sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Public Speaking dan Presentation Skill yang telah membantu kami hingga akhir kali ini. Dan juga terakhir aku mau berterima kasih kepada kalian grup kelompok 5 yang sudah membantu saya juga untuk bisa berkelompok pada hari ini juga dan membuat acara seminar kali ini. Pertama-tama saya mau bertanya dulu nih, boleh tanya-tanya? Mau tanya-tanya nih, ada yang di sini yang jurusan ilmu komunikasi? Jurusan ilmu komunikasi? Oke, ada di atas. Aku mau tanya-tanya dulu ya. Tanya-tanya dulu. Oke, namanya siapa dan semester berapa? Oh, nama saya Semoyang, semester 2. Oh iya ya, kalau dipanggil ya? Boleh ya? Oke, semester? 2. Semester 2. Jadi semester 2 ilmu komunikasi. Nah, pada mini seminar kali ini itu adalah bertemakan kemampuan bidang komunikasi untuk membuka prospek kerja. Nah, di semester 2 ini apakah udah kepikiran untuk mau kerja di bagian apa? Jujur belum sih bang. Jujur belum ya? Oke, semoga setelah dari mini seminar kali ini bisa mendapatkan jawaban ya. Ada lagi yang jurusan ilmu komunikasi di sini? Hah? Oh di sini boleh deh. Oh komunikasi. Hah? Oh bukan. Oke deh. Ada lagi yang jurusan ilmu komunikasi di sini? Oh, ini. Namanya siapa? Nama aku Naila. Jurusannya ilmu komunikasi. Oke, apakah Neya sendiri udah ada kepikiran belum bakal kerja di bidang apa di bidang ilmu komunikasi? Kalau aku udah, aku pengen jadi diplomat. Mau pengen jadi diplomat, berarti hubungan internasional ya? Aku pengen punya paspor itu. Gokil, semoga tercapai lah ya dari cita-citanya Neya di sini. Dan selanjutnya aku mau perkenalan dulu kepada moderator kita kali ini. Kita beri tepuk tangan untuk Radela Dania Zabarani. Halo semua, welcome to our Career Unlocking Seminar hari ini. Topik kita hari ini kemampuan di bidang komunikasi membuka prospek kerja. Alright, does this hear me out? Komunikasi itu bukan cuma tentang ngomong atau ngetik chat 3 paragraf just for your day to say, oh okay. Tapi ini skill penting banget yang bisa nganterin kita ke karir impian. Mau jadi content creator, mau jadi penulis, diplomat, atau bahkan creative strategist. Buat kalian certified yapper, suka ngerant tapi berbobot, atau suka ngulik tren di TikTok, this is your time to shine. Karena kita bakal ngobrol bareng speakers kece yang udah jadi living proof gimana komunikasi itu bukan cuma soft skill, tapi dia juga jadi weapon. Kita mulai di topik pertama. Kemampuan ngomong bisa jadi karir. Jawabannya, ya pastilah. Buat yang sering yapping sampai 3 jam di Discord, simak baik-baik, karena kalian bisa jadi content creator lah. Untuk Jordi, aku undang naik ke panggung. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Jordi Caesar. Berdirinya di sini, saya ingin menjelaskan salah satu prospek kerja di bidang ilmu komunikasi. Apa itu? Next. Kali ini saya akan menjelaskan kemampuan berbicara membuka prospek kerja di konten kreatif. Next. Nah, sebelum itu apakah kalian mengetahui konten kreatif itu apa? Oh, udah ada di belakang ya? Nah,
Jadi content creating ini merupakan salah satu proses membuat dan mengirim suatu konten yang dibentuk bisa berupa video, audio, suara maupun gambar yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi dan menghibur para audiens. Lalu orang-orang yang membuat di dunia content creating itu biasanya disebut content creator. Next. Nah, seorang content creator memiliki kemampuan-kemampuan umum yang dibutuhkan. Salah satunya kemampuan berbicara. Mengapa kemampuan berbicara itu sangat penting? Karena kemampuan berbicara itu sebagai fondasi utama dalam menghasilkan kemampuan-kemampuan khusus, yaitu adalah public speaking dan persuasif, yang dimana kedua kemampuan khusus ini akan menghasilkan pekerjaan yang sesuai di dunia content creating. Next. Nah, lalu yang pertama ini peran public speaking dalam membuat konten yang menarik. Jadi apa sih itu public speaking, teman-teman? Nah, public speaking merupakan kemampuan seseorang berkomunikasi di keramaian secara orang atau audiens yang dilakukan secara offline maupun online dengan gaya yang dibawakan secara profesional. Next. Dalam dunia content creating, seorang content creator tidak hanya memiliki kemampuan mengedit dan visual yang terkesima di mata audiens, akan tetapi kemampuan public speaking sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena kemampuan public speaking sebagai kekuatan utama seorang content creator dalam menciptakan suatu identitas yang mudah dikenali, yang mudah diingat oleh para audiens, sehingga konten yang menarik itu dapat dilihat dari identitas yang ingin diperkenalkan oleh content creator tersebut, sehingga identitas tersebut menjadikan perbedaan kita sesama content creator satu sama lainnya. Next. Oke, di sini ada ciri-ciri content creator yang memiliki kemampuan public speaking. Yang pertama yaitu gerakan tubuh yang lebih santai, tidak kaku, seperti gerakan tangan gini, kaki tangan gini, gerakan kepala. Lalu ada penyesuaian gaya bicara. Contohnya saat kita berinteraksi kepada audiens Gen Z, maka gaya bicara yang kita lakukan bisa berupa bahasa gaul atau kaprapan kayak kata gue, lu. Lalu ada kefokusan mata atau eye contact kepada kamera atau objek lain yang sebagai objek utama. Contohnya saat kita berwawancara kepada bintang tamu, maka kefokusan kita tidak hanya kepada kamera, akan tetapi kita juga berfokus kepada bintang tamu. Next. Lalu di sini ada peran persuasif dalam menarik audiens. Apa itu persuasif? Persuasif adalah merupakan penyampaian pesan seseorang yang bersifat membujuk dengan bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan suatu audiens. Next. Seorang content creator tidak hanya memberikan pesan, akan tetapi pesan yang disampaikan bersifat persuasif. Mengapa? Pesan yang persuasif itu akan memberikan kepercayaan dari audiens, sehingga ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan yang positif dari audiens, itu akan menjadi ketertarikan para audiens lainnya dalam jangkauan yang luas, sehingga adanya tindakan langsung yang diberikan content creator pada audiens atau call to action. Next. Lalu di sini ada ciri-ciri content creator yang mempunyai kemampuan persuasif, yaitu membuat parodi atau sketsa. Persuasif yang disampaikan oleh content creator kepada audiens itu menghibur para audiens. Lalu adanya fakta atau data atau fakta akurat, di mana persuasif yang ingin disampaikan content creator kepada audiens untuk mengajak audiens melakukan donasi atau charity. Lalu yang ketiga menggunakan ulasan atau testimonial, di mana persuasif yang disampaikan content creator kepada audiens untuk melakukan pembelian suatu produknya. Next. Ketika kita menciptakan identitas dari public speaking dan pesan yang persuasif yang kuat, maka kita akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai di dunia content creating, yaitu YouTuber, influencer, dan host. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh orang yang terkenal dalam ketiga pekerjaan ini. Next. Oke, yang pertama adalah YouTuber. Contoh yang saya ambil yaitu adalah Tom Baekhyun, yang dimana Tom Baekhyun ini adalah seorang YouTuber, food blogger juga. Public speaking yang dikenal oleh para audiens yaitu sebagai YouTuber monster, karena konten yang dibawakan oleh Tom Baekhyun itu menggunakan porsi yang makanan yang jumbo layaknya monster. Bisa ada di gambar di sini yang di bawah ini. Lalu persuasif yang dilakukan Tom Baekhyun yaitu dia menggunakan konsep storytelling atau menjelaskan sejarah asal-usul makanan daerah, yang dimana persuasif yang dilakukan Tom Baekhyun itu
mengajak audiens untuk mengeksplorasi dan mendukung restoran atau perusahaan kuliner lokal. Next. Lalu influencer yang terkenal di Indonesia itu Isabel pada jadi karena identitas yang dikenal oleh pada jadi Happy with Family karena konten yang dibawakan pada jadi meliputi seluruh anggota keluarganya yang dibawa terkesan menghibur. Contohnya yang bisa lihat di sini konten keseharian ibu hidup bersama keseharian hidup kepada bapaknya dan tidak lupa konten prank Fadil Jaidi kepada bapaknya. Lalu persuasif yang dilakukan Fadil Jaidi yaitu menggunakan konsep marketing yang unik, yang dimana marketing unik ini bertujuan untuk melakukan pembelian pada produk yang dilakukan Fadil Jaidi. Contohnya bisa dilihat di atas ini, yang dimana Fadil Jaidi melakukan endorse kepada produk baju wanita, namun karena menggunakan marketing yang unik, dia menggunakan pakaian wanita tersebut. Next. Lalu host di sini contoh yang saya ambil yaitu adalah Sule. Sule pernah menjadi beberapa host di acara televisi Indonesia. Salah satunya di Ini Talk Show. Lalu publikasi yang dilakukan oleh Sule yaitu host multitalenta. Karena di acara Ini Talk Show Sule itu tidak selain berperan menjadi host, dia melakukan peran yang lainnya seperti menjadi penyanyi, pemain band, dan berakting kepada bintang. Lalu persuasif yang disampaikan oleh Sule itu host dengan bergaya komedi. Persuasif yang ingin disampaikan Sule kepada audiens itu ingin mengubah suasana hati atau mood swing. Nah, dari orang yang emosi, stres atau tertekan, saat menonton Sule akan menjadi lebih tenang, santai, rileks, dan menghibur. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Oke, thank you banget Jordi. Tadi insight-nya tuh gak cuma valid, tapi ngejewer kita yang suka sebutan parah ya. Turns out, kalian yang suka yapping ini, you guys can chase that bag, you know, with that yapping, with that yapper personality, okay? Next, kita geser ke skill yang sebenarnya perlu banget sih buat kita semua. Buat kalian yang suka bikin caption estetik, bikin kalimat pick up line yang cringe for your Bumble date, atau sering jadi grammar police di grup kalian, this one's for you. Langsung aja kita sambut Kevin Aditya yang bakal bahas dunia copywriting dan gimana tulisan itu bisa nyentuh hati. Baik, terima kasih untuk dalam perkenalan saya. Oke, baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Septian Kalvinatia dan pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan apa yang saya ketahui mengenai copywriting. Tetapi tentunya di dalamnya berbagai macam hal dapat kita pelajari dan mungkin dapat menjadi insight kita di kemudian hari. Oke, slide selanjutnya. Nah, mungkin awal-awalnya saya akan bertanya terlebih dahulu sih. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih copywriting itu apa? Tahu, oke. Mungkin masih banyak dari kalian yang unfamiliar atau nggak terlalu familiar tentang apa itu copywriting. Nah, copywriting itu sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang cukup populer di bidang communication to marketing. Kenapa? Karena dengan adanya copywriting, Anda dapat membuat tagline yang cukup berarti atau dapat membuat tagline yang cukup emosional. Nah, kita mungkin dalam kehidupan kita, entah sadar ataupun tidak sadar, kita seringkali bertemu dengan tagline-tagline yang cukup funky atau cukup funny ketika kita telaah sendiri. Misalnya kayak tagline Sprite. Tagline Sprite yaitu adalah Sprite nyatanya nyingerin. Atau mungkin kayak KitKat. KitKat itu kan tagline-nya itu have a break, have a KitKat. Nah, cukup menggelitik kan? Tapi itu merupakan salah satu cara copywriter untuk dapat menyiasatkan pesannya bahwa produk tersebut akan terus berada dalam mindset audiens mereka, entah mereka akan membelinya ataupun tidak. Tetapi yang terpenting adalah ketika mereka sudah ada dalam mindset konsumen atau mungkin audiens. Nah, hal tersebut ditulis oleh copywriting. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah prospek kerja yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menjadi seorang copywriting. Nah, di dalam copywriting itu sendiri, kita seringkali menemui berbagai macam tulisan. Ya, mungkin ada sebagian besar dari kita yang nggak terlalu suka baca, tetapi
hal tersebut merupakan hal yang krusial. Kenapa? Karena di copywriting itu sendiri memiliki tata bahasa yang cukup kreatif. Dan di dalam bagian writing itu sendiri kita dapat menulis headline yang walaupun singkat tetapi mungkin dapat catchy. Entah itu singkatan, entah itu semacam persuasif, atau sekedar kita cuma bikin meme doang. Selanjutnya adalah ketika kita bikin copywriting, dia sendiri memiliki peran untuk menjadi seorang storyteller. Kenapa? Karena dengan copywriting, Anda dapat membangun unsur emosional dengan audiens. Entah itu unsur yang terlalu formal, non-formal, atau edgy. Ketika Anda menggunakan berbagai macam slang seperti Sigma, atau mungkin kayak CBD, atau semacamnya. Tetapi hal tersebut akan terus berada di benak Anda. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan berada dalam sisi yaitu kemampuan menulis membuka prospek kerja di bidang copywriting. Tetapi salah satu hal penting di dalam copywriting adalah AIDA. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu AIDA. Nah, AIDA itu sendiri adalah metode penulisan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Yang mana hal ini dapat membangun minat ataupun membangkitkan keinginan untuk membeli dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Entah itu sebagai attention doang, CSR, atau mungkin kita dapat membuat mereka membeli produk kita. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan AIDA itu singkatan dari apa. Nah, AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan juga action. Nah, 4 ini merupakan hal krusial yang harus ada di dalam copywriting. Kenapa? Karena di dalam copywriting sendiri, kita harus mendapatkan atensi dari audiens. Entah itu headline yang terlalu gede, atau mungkin headline yang terlalu kecil, sehingga orang-orang harus fokus banget melihat headline tersebut. Nah, ketika hal tersebut telah kita dapatkan, setelah kita telah mendapatkan atensi dari audiens, hal kedua yang harus kita lakukan adalah minat. Yaitu, gimana sih cara membuat tulisan yang dapat membuat minat konsumen itu menjadi kekeh gitu untuk membeli produk kita. Entah itu mengatakan kalau produk ini mempunyai konsumsi, atau mungkin produk ini mempunyai hal yang cukup unik selling point dari produk ini, atau hal-hal lainnya. Nah, selanjutnya ketika kita telah mendapatkan minat dari konsumen, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah gimana sih cara membuat orang tersebut ingin produk kita. Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan mengasih teks. Kalau misalnya produk ini mungkin hanya tersedia limited edition, special edition, definitive edition. Nah, hal-hal tersebut akan memunculkan keinginan dari audiens. Keinginan kalau misalnya kita nggak membeli produk ini, jangan-jangan produk ini nggak bakalan dijual sama sekali, dan nanti harganya bakalan meningkat drastis ketika dijual sama tengkulak. Nah, hal tersebut merupakan salah satu bagian dari copywriting. Nah, yang terakhir, of course, tindakan atau action. Nah, action ini dapat Anda dapatkan ketika Anda menuliskan hal-hal seperti channeling. Ya otomatis kalau misalnya orang tersebut pengen beli produk kita, ya kita harus memberikan channel. Entah itu kita menunjukkan, jika Anda ingin membeli produk ini, kunjungi website ini, atau kunjungi Tokopedia, kunjungi Shopee, atau kunjungi nomor telepon di bawah ini, ataupun /email. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke bagian peran copywriting di dunia pengiklanan. Nah, di dunia pengiklanan itu sendiri, copywriting merupakan salah satu hal yang cukup lumrah. Entah itu di bagian kita menulis secara langsung, atau kita hanya membantu dalam membuat tagline, tetapi hal tersebut merupakan salah satu hal yang cukup diminati. Kenapa? Karena di dalam tagline itu sendiri, itu berusaha untuk menciptakan sebuah brand voice dan juga menjaga citra sebuah brand. Nah, berikut dapat kita lihat ada 3 contoh dari tagline yang sering kita temui dalam kehidupan kita. Seperti tagline Apple, yaitu Think Different, lalu kemudian ada Red Bull Give You Wing, dan juga KFC jagonya ayam. Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya 3 tagline ini mempunyai minat atau makna yang cukup krusial. Kenapa? Karena kayak tagline pertama aja, Apple, Think Different. Ketika Apple membuat tagline ini, itu berusaha untuk menyiratkan pesan bahwasannya Apple itu berani untuk tampil beda, berani untuk berinovasi, berani untuk menciptakan produk yang berbeda dari Android misalnya, dan hal tersebut yang menjadi unique selling point dari Apple. Nah, yang kedua yaitu Red Bull Give You Wing. Mungkin agak cukup asing ya, kenapa Red Bull Give You Wing? Nah, sebetulnya ini merepresentasikan gimana Red Bull itu ditunjukkan untuk orang-orang yang suka adrenalin, atau orang-orang yang suka pekerjaan ekstrim, misalnya kayak bungee jumping, red trailing, ice skating, atau mungkin snowboarding, yang mana si
Red Bull ini sendiri sering menjadi sponsor di acara-acara extreme sport tersebut. Nah, yang ketiga yang terakhir yaitu KFC jagonya ya. Cukup simple, yes, cukup simple. Tetapi orang-orang jadi ingat terus kalau misalnya KFC itu, oh iya, KFC enak ya, pasti dia jagonya ayam. Nah, sesimpel itu aja. Sebetulnya tagline itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang cukup funny atau cukup lumrah. Tetapi kalau misalnya kita mendapatkan big idea-nya, nah tagline itu dapat kita gunakan untuk produk kita. Selanjutnya. Nah, of course kita akan masuk ke bagian pekerjaan. Kevin, kalau misalnya ditanya pekerjaan apa aja sih bisa kita dapatkan kalau misalnya jadi copywriting? Nah, ada 3 pekerjaan utama yang mungkin dapat Anda pilih ketika Anda menjadi seorang copywriter. Nah, pekerjaan utama itu of course content writer. Ada sedikit perbedaan antara copywriter dan juga content writer, tetapi dua-duanya sama-sama menulis. Cuman perbedaannya kalau copywriter itu lebih mengarah terhadap kita membuat tulisan untuk produk, sedangkan kalau content writer itu kita menulis skrip untuk misalnya kayak YouTuber mau bikin acara tetapi dia nggak punya ide, kita yang bikin. Terus kalau misalnya YouTuber tersebut membutuhkan sedikit insight, kita yang ngasih masukan. Nah, itu merupakan perbedaan antara scriptwriter dan juga copywriter, yang mana akan berakhir juga menjadi content writer. Selanjutnya. Nah, saya akan memperkenalkan dulu salah satu tokoh copywriter yang cukup terkenal, yaitu bernama David Ogilvy. Mungkin cukup asing di antara kalian memang karena ini, tetapi orang tersebut dikenal sebagai the father of advertising atau bapak pengiklanan. Kenapa? Karena dia ini merupakan seorang copywriter yang sering bergerak di bidang kampanye untuk merek-merek besar seperti Hewlett Packard atau HP, dan HP handphone of course, Volkswagen dan juga Dove. Di mana dia sering banget di dalam bukunya menuliskan beberapa syarat ataupun berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk dapat membuat copywriting. Dan juga dia punya banyak quotes seperti if it doesn't sell, it isn't creative. Dan juga the best idea come as a joke. Make you thinking as funny as possible. Yang mana hal ini menjadi turunan untuk tagline produk-produk zaman sekarang. Misalnya kayak stickers. Lu reseh kalau lagi lapar. Nah, itu kan cukup funny. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu referensi yang didapatkan dari David Ogilvy. Selanjutnya. Nah, dari Indonesia kita juga punya seorang copywriter atau bisa disebut juga sebagai freelance copywriter. Dia bernama Fadel Julian SM. Yang mana dia merupakan copywriter dan digital marketing specialist yang sering banget membuat kelas online atau kelas di mana dia mengajarkan gimana sih caranya buat menjadi content writer yang bagus atau copywriter yang terkemuka, dan di mana dia sebagai seorang copywriter yang individu berusaha bergerak di bidang pemasaran digital dan branding di Indonesia, yang mana dia juga sering kali berbagi pengetahuan tentang teknik-teknik copywriting yang efektif. Nah, saya juga terinspirasi dari dia. Kenapa? Karena di UMN ini sendiri itu sebetulnya ada mata kuliah yang bertujuan langsung sama copywriting, yaitu art and copywriting. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman cukup berminat, Anda bisa masuk ke dalam kelas tersebut dan Anda bisa mengetahui insight-insight apa saja sih, gimana caranya membuat copywriting, gimana caranya membuat referensi dari copywriting, atau mungkin mendapatkan banyak sekali referensi atau inspirasi. Mungkin Anda bisa tiba-tiba dapat revelation, oh kalau brand ini mungkin lebih bagus kalau misalnya pakai tagline punya saya. Nah, mungkin itu salah satu inspirasi yang bisa Anda dapatkan. Selanjutnya, wah sepertinya sudah selesai untuk sesi kita kali ini. Baik, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang dapat saya berikan kepada Anda sebagai salah satu informasi yang cukup menarik, dan saya juga mendapatkan banyak pengajaran ketika menulis hal ini. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Thank you Kevin insight-nya. Nah, insight-nya tadi tuh kayak kopi yang kenal banget ya. Singkat, padat, dan nyantol. Jadi makin sadar kalau nulis itu bukan cuma gaya, tapi juga strategi. Kita naik level kali ya ke panggung global nih. Hubungan internasional itu bukan cuma tentang ngomong Inggris with a Valley Girl accent, of course, tapi tentang navigasi komunikasi antar budaya, antar negara, bahkan antar kepentingan. Dan buat bahas ini, kita punya Naila Putri yang bakalan jelasin gimana komunikasi, baik lisan maupun tulisan, jadi main weapon di dunia diplomasi dan global affairs. Untuk Naila, kami silakan. Selamat siang semuanya.
hari ini aku akan membagikan info berbicara dan menulis di dalam dunia hubungan internasional. Boleh di next? Oke. Jadi kali ini aku akan membagikan insight ke kalian sekaligus informasi tentang kemampuan berkomunikasi, berbicara dan menulis membuka prospek kerja di hubungan internasional. Nah, yang pertama pembahasannya ada peran kemampuan negosiasi dalam penyelesaian konflik, dan pembahasan yang kedua mengenai peran kemampuan komunikasi multikultural untuk menjaga hubungan internasional yang baik. Boleh di next? Nah, jadi yang pertama, kenapa sih negosiasi itu penting di dalam hubungan internasional? Negosiasi sendiri penting karena di dalam hubungan internasional kita pasti berhubungan dengan banyak negara. Nah, dengan negosiasi ini kita dapat mencegah konflik, menghindari perang, dan bernegosiasi dengan kepentingan untuk saling memahami dan mencapai tujuan yang jelas. Nah, dengan adanya negosiasi sendiri, kalau misalnya kita berhubungan dengan negara lain, kita bisa mencari jalan tengah, win-win solution nih. Jadi kalau misalnya kita bernegosiasi, kita bisa mendapatkan insight-insight yang baru juga, dan kita jadi mencegah perang, terus menjaga stabilitas regional juga. Kalau misalnya kita mempraktikkan negosiasi dalam forum internasional. Boleh di next? Nah, di dalam negosiasi ini pastinya ada cara-cara yang efektif untuk kita mempraktikannya di dalam forum internasional. Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Nah, gimana sih cara kita mempraktekkan komunikasi yang efektif itu? Nah, komunikasi yang efektif itu sebenarnya bukan cuma kita bisa menyampaikan suatu argumen kita nih. Misalnya kita menyampaikan suatu argumen kita, tapi kita nggak mau juga nih dengerin dari pihak negara lain atau individu lain. Sebenarnya komunikasi yang efektif bukan kayak gitu ya teman-teman. Komunikasi yang efektif itu dimana kita bisa juga mendengarkan argumen dari pihak yang lain. Kita bisa menyampaikan pesan kita dengan jelas, dan juga kita bisa mendengarkan argumen-argumen dari pihak lain tanpa menyudutkan pihak lain. Nah, komunikasi yang efektif ini tentunya dapat membangun hubungan dalam forum internasional. Kenapa bisa membangun hubungan? Karena dengan komunikasi yang efektif, kita bisa jadi lebih percaya dengan negara lain dalam forum internasional. Kita bisa membangun kepercayaan, membangun chemistry yang hasilnya kalau misalnya kita, contoh sederhana, misalnya kita punya teman, nah kita udah percaya banget nih sama teman kita. Terus kita diskusi tuh jadi lebih enak, jadi lebih saling menghargai, jadi lebih saling menghormati. Nah, sama nih kayak membangun hubungan dari komunikasi efektif ini. Kalau kita udah punya hubungan yang baik, pastinya kita bisa saling menghormati dan saling mempercayai satu sama yang lain. Jadi negosiasi bisa berjalan lebih lancar dan kesepakatan bisa tercapai jauh lebih baik. Nah, yang selanjutnya ada mengelola emosi. Ini sering banget dianggap gak penting ya. Karena apa sih cuma mengelola emosi, emang penting ya dalam forum internasional? Ternyata mengelola emosi itu penting banget teman-teman. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak bisa berdiskusi atau kita nggak bisa ngomong dengan kepala dingin di forum internasional, nah ini bahaya banget. Misalnya nih ada suatu negara, pihak A dan pihak B. Dan pihak A ini memiliki konflik atau memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap pihak B, yang akhirnya pada saat melakukan negosiasi, pihak A tidak bisa menyampaikan argumennya dengan kepala yang dingin. Akhirnya negosiasi itu percuma, nggak akan bertahan lama, dan akhirnya ya udah gitu, gagal total. Jadi percuma. Kalau misalnya komunikasi efektif, membangun hubungan, dan tapi tidak dibarengi dengan mengelola emosi, semua itu percuma karena bakal menghancurkan juga, akhirnya bakal ofensif dan akhirnya saling mengecam pihak-pihak tertentu. Boleh di next? Nah, pembahasan yang kedua ada komunikasi multikultural. Komunikasi multikultural ini sebenarnya gak kalah penting karena komunikasi multikultural ini tujuannya untuk mencegah konflik, memperkuat kerjasama, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Komunikasi multikultural juga mendukung diplomasi publik dan mempererat hubungan antar negara. Nah, kenapa komunikasi multikultural ini penting dalam ranah internasional, hubungan internasional? Karena seringkali kalau kita belajar dalam komunikasi itu, komunikasi multikultural itu komunikasi antar budaya yang emang kita harus paham dengan latar belakang orang lain kan. Nah, kalau dari negara lain aja itu kan kita maksudnya beda jauh ya, maksudnya kita tempat tinggalnya beda, latar belakangnya beda, body language, budaya, cara kita berbicara beda. Nah,
itu tuh sebenarnya bisa menjadi masalah juga kalau misalnya kita nggak ngerti gimana caranya kita berbicara dengan budaya yang lain. Kita contoh sederhana, misalnya kita sama teman kita satu kampus aja, kadang kita harus banyak menyesuaikan, harus dari omongan, dari cara kita nunjukin body language kita, itu banyak banget penyesuaian, padahal kita masih satu negara, cuma beda cara pengasuhan aja. Apalagi yang ini, kita harus tahu cara-cara untuk menangani pihak-pihak tertentu, karena nggak semua background kita sama, karena dari negara-negara tertentu juga memiliki body language yang berbeda, cara penyampaian argumen yang berbeda, dan kita harus saling memahami satu sama lain, apalagi kalau nanti di forum internasional. Boleh di next? Nah, peran komunikasi multikultural dalam menjaga hubungan internasional. Nah, yang pertama ada menghindari stereotip. Nah, kalian harus tahu nih, sebelum kita berada di forum internasional, tentunya kita harus menghindari yang namanya stereotyping ini. Karena stereotyping seringkali mengganggu perasaan kita ya. Misalnya ada pihak tertentu atau negara tertentu yang kayaknya negara ini lebih individualis deh. Kayaknya negara yang ini lebih pendiam deh. Jadi males deh ngomongnya. Nanti dia kalau misalnya aku ngomong kayak gini gak direspon lagi, responnya jelek lagi atau malah salah paham lagi. Sebenarnya kita harus menghindari stereotip kayak gitu ya teman-teman. Karena setiap orang pasti punya kepribadian masing-masing, bukan berdasarkan perspektif umum kalian. Apalagi di dalam dunia hubungan internasional, pasti orang-orang di sana udah banyak banget belajar tentang budaya-budaya multikultural. Mereka sudah pasti terbiasa dengan budaya-budaya orang lain. Jadi pastinya mereka lebih menghargai dan menghilangkan sifat stereotyping ini. Selanjutnya ada keterbukaan dan toleransi. Nah, dalam keterbukaan dan toleransi ini juga penting banget, karena keterbukaan itu harusnya kita bisa terbuka terhadap budaya lain dan bisa mentoleransi budaya lain. Misalnya di dalam forum internasional nih ada salam atau pembukaan dari budaya lain, tapi menurut kita apa sih kok rasanya cringe banget, aneh banget, kayak asing gitu sama budaya kita. Nah, sebenarnya itu bentuk-bentuk perasaan kita nggak terbuka dan intoleransi terhadap budaya lain. Sebenarnya sebelum kita masuk ke ranah hubungan internasional atau masuk ke forum internasional, tentunya kita harus menghilangkan rasa intoleransi dan gak terbuka ini. Karena kalau misalnya udah kita tertutup, terus kita gak intoleransi, pasti nanti ke depannya gak akan baik, karena kita sudah menjustifikasi pihak-pihak tertentu lebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga adalah hubungan yang kuat. Nah, kalau misalnya kita udah menghindari stereotip, kita udah ada dalam perasaan kita udah keterbukaan dan toleransi, kita pasti akan membangun hubungan yang kuat nih teman-teman. Nah, manfaat hubungan yang kuat itu sebenarnya dalam forum internasional tuh apa sih? Nah, hubungan yang kuat dalam forum internasional itu sebenarnya kita bisa jadi lebih punya kerjasama yang kuat nih sama negara-negara tertentu. Misalnya kita lagi ada krisis, negara tertentu pasti bantu. Terus misalnya kita lagi ada masalah apa, terus kalau misalnya kita lagi diskusi, kita ada masalah apa, jadi lebih mempererat hubungan, jadi tidak mudah terjadi konflik teman-teman di hubungan yang kuat ini. Boleh di next? Nah, ini pekerjaan yang bisa diambil. Yang pertama ada diplomat, yang kedua ada staf NGO internasional, yang ketiga ada jurnalis internasional. Nah, yang pertama ada diplomat. Yang kita tahu diplomat itu pasti dia sering melakukan hubungan bilateral nih teman-teman di forum internasional, banyak berdiskusi dengan pihak-pihak dari negara lain juga. Nah, diplomat ini pasti butuh yang namanya skill negosiasi. Kenapa diplomat butuh skill negosiasi? Karena dia banyak banget berhubungan sama negara-negara lain, jadi pastinya adanya penyesuaian tertentu dari diplomat. Jadi diplomat juga harus pintar-pintar untuk bernegosiasi, ngomong, dan pastinya menggunakan komunikasi yang efektif. Jadi kedua ada staf NGO internasional. Nah, staf NGO internasional yang kita tahu itu biasanya mereka memberikan edukasi nih kepada orang-orang dari negara lain, kepada anak-anak, kepada orang-orang profesional lainnya. Nah, itu tuh sebenarnya penting banget untuk mempelajari komunikasi multikultural tadi, komunikasi antar budaya, karena pastinya
sebelum kita berkunjung ke budaya lain, kita harus tahu dong budayanya kayak gimana. Gak mungkin kita asal ngomong, kita asal memberi pendapat, argumen, bener banget kan? Pasti adanya penyesuaian tertentu. Nah, yang ketiga nih, menarik banget, ada jurnalis internasional. Sebenarnya jurnalis internasional tuh dikategorikan lebih tricky ya, karena pastinya dia tuh kan menulis, terus menulisnya itu juga kalau di budaya-budaya tertentu pasti memiliki sensitivitas tersendiri. Nah, jadi sebagai jurnalis internasional kita harus dapat memilah-pilih kata. Gimana caranya kata atau kalimat tertentu tuh gak menyinggung atau gak ofensif terhadap pihak-pihak yang lain. Oke, boleh. Ya, dari aku, terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Thank you, Naila. Keren banget ya. Di sini ada yang mau keluar negeri nggak? Angkat tangan dong, angkat tangan, angkat kaki. Saya mau. Aku juga mau ke Prancis, Perkataan Ciamis. Iya. Akhirnya kita sampai di segmen paling fun. Kita bakalan ngobrol bareng Richa Anissa, seorang copy-based creative thinker dari Ada Global. Kalau tadi kita udah bahas ngomong, nulis, dan diplomasi, sekarang kita bahas gimana komunikasi kreatif itu bisa jadi senjata utama buat creative marketing. Dan of course, kita bakalan bahas 2 topik spesial, desain visual dan transporting. Untuk Richa Anissa, aku undang ke panggung. Alright. Straight to the tea ya, Kak Isya. Seberapa penting sih desain visual dalam dunia marketing sekarang? Tes. Nah, ya. Untuk zaman sekarang ya, di era semuanya tuh sosial media harus ada visualnya, harus ada orang tuh harus lihat wujudnya kalau ingin kalau ingin beli barang yang kamu jual. Tentunya sangat penting gitu ya. Apalagi marketing itu kan untuk menjual sesuatu gitu. Kalau misalkan kamu mau menjual sesuatu tapi orang nggak lihat visualnya atau visualnya tidak appealing buat orang itu beli, itu bakalan yang nggak laku produk yang akan kamu marketingin. Gitu. Jadi dua-duanya sangat berkaitan. Oh, berarti penting banget ya, karena kalau misalnya kita ngeliat iklan pasti mata kita duluan kan yang dirangsang. Nah, kadang desainnya itu bagus tapi dia nggak nyambung sama tren. Disinilah transpotting masuk ya, boleh dijelasin? Transpotting sendiri itu kan sebenarnya kayak kamu kalau bahasa gampangnya mencari referensi gitu kan. Dan mencari referensi itu bukan sebuah tes yang kayak oke, aku duduk di depan komputer terus aku transpotting, enggak. Dengan kamu scrolling sosial media, kamu jalan ke mall, kamu lihat toko-toko, kamu lihat teman kamu lagi sukanya apa, kamu ngobrol, itu sebenarnya berupa transpotting gitu kan. Nah, untuk transpotting itu bisa nyambung menjadi sebuah visual gitu. Visual kan juga kita harus menarik orang ya untuk tertarik pada visual, sehingga nantinya dia akan tertarik pada sesuatu yang kita marketingkan, sesuatu yang kita mau jual gitu. Kalau misalkan visualnya tidak relevan, tidak sesuai tren, tidak ada relevansi sesuai trennya, orang nggak akan mau nengok gitu. Jadi makanya transpotting itu ya sebenarnya memperkaya diri kalian sama inspirasi-inspirasi apa yang ada di luar sana yang lagi bikin pada zaman sekarang ini, untuk nantinya diimplementasi di berbagai media komunikasi yang mau kalian bikin. Berarti kalau misalnya visual tuh harus ngikutin tren ya? Karena kalau misalkan Richa lihat di pinggir jalan tuh ada kayak warteg abang-abangan suka warnanya merah kuning, itu kan biasanya suka nyakitin mata terus gak sesuai tren ya. Nah, kalau digabung desain visual sama transpotting itu biasanya dia dibutuhin buat kerjaan apa aja? Banyak sih, dari yang semua udah dijelasin tadi, ada copywriting, ada kreatif, tapi sebenarnya dalam semua aspek kehidupan ya kamu butuh visual yang juga kreatif gitu, dan on trend gitu. Kayak kamu
mau nanti bergerak di bidang advertising atau even di bidang fashion atau nanti jurnalistik, itu semua butuh tren yang butuh tren dan butuh visual yang appealing supaya menarik audiens yang ingin kamu tuju gitu nantinya. Oke, berarti kalau jadi jurnalis kita perlu banget ya transporting supaya kita nggak ketinggalan zaman nggak sih? Iya benar banget, dan juga sebagai jurnalis selain kamu nge-report berita yang lagi ada, kamu kan juga perlu mencari topik-topik yang orang lagi trending, lagi kayak apa sih yang lagi trend sekarang, orang pengen tahu. Di situ kamu meliput gitu kan, supaya ya media kamu, channel kamu juga nantinya jadi disukai sama semua orang gitu. That's why trend dan relevancy itu harus kamu jaga untuk setiap nantinya kamu mau berkarir di bidang apa. Oke, kalau Kak Richa sendiri biasanya mulai dari riset tren dulu atau ke visualnya dulu? Nah, kalau ini sebenarnya balik lagi ke yang tadi pertanyaan tentang trend spotting penting atau enggak gitu ya. Kayak menurut aku tuh trend spotting itu ya sesuatu yang udah kamu punya in the back of your head gitu. Kayak reference image kamu scrolling Pinterest, kamu scrolling Instagram. Jadi saat kamu mau membuat sebuah visual untuk materi marketing, dan trend spotting itu udah ada arsipnya di belakang kepala kamu. Jadi kamu tinggal search, oke, aku mau bikin, misalnya aku mau jualan kue, aku lihat tren kemarin kue yang lagi in tuh apa ya, kue cupcake atau croissant geprek gitu. Kayak itu menjadi inspirasi kamu untuk bikin sesuatu yang kamu mau jual gitu, dan itu udah nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Berarti kita nge-scroll TikTok, nge-scroll IG itu udah termasuk riset juga ya? Iya, benar banget. Oke, last one nih. Tips singkat buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia kreatif tapi masih bingung mau mulai dari mana? Kalau misalkan pertanyaan ini sebenarnya balikin ke basic dari kata kreatifnya sendiri ya. Kreatif itu kan to create gitu. Jadi ya kamu buat apapun gitu. Kamu punya gagasan, kamu punya ide, kamu punya keresahan gitu, kamu buat dalam bentuk tulisan, dalam bentuk visual, dalam bentuk apapun gitu. Kamu suka masak, kamu create masakan, kamu suka fashion, kamu create baju, even kayak kamu suka jokes and doodling, kamu bisa create a comic gitu, like kayak Lalats gitu kan, dari awalnya dia doodling sampai sekarang dia punya IP-nya sendiri yang bisa dijual kemana-mana gitu. Jadi saat kamu nanti, kan sekarang masih di bangku kuliah gitu kan, masih kayak pasti punya hobi dan dirinya masing-masing gitu, niche masing-masing, ya you start creating out of that hobby gitu. Karena jadi nantinya saat kamu mau mulai berkarir, kamu udah punya semacam portofolio gitu untuk kamu tunjukin sama siapapun yang nanti mau employ kamu, or if you want to start your own business nantinya juga kamu bisa start from what you already like and create. Berarti dari hobi-hobi kecil kita kayak main game atau jalan-jalan itu bisa banget dipakai ya? Bisa banget, karena ya sekarang semua orang content creating bisa dari main game, bisa dari jalan-jalan, bisa dari review makanan gitu. Ya makanya content creating juga kan create something, better content or something that they are, yang mereka suka gitu. So start from there sih menurut aku. Menarik banget ya, jadi dari hobi kita bisa dijadiin sesuatu terus bisa jadi cuan ya Kak Richa? Betul. Kak Richa makasih banyak ya, semua jawabannya tuh kayak viral tweets ya. Dia padat, relatable, tapi penuh impact. Semoga banyak dari kita yang berani explore dunia kreatif, mulai dari sekarang, bahkan dari scrolling TikTok pun bisa jadi inspirasi asal tau arah. Thank you Kak Richa. Gak kerasa kita udah sampai di akhir acara. Hari ini kita udah dapet ilmu dari semua sisi, dari yang suka yapping, dari yang suka nulis di notes, sampai yang jago spotting trend sebelum dia trending. Intinya apa guys? Ya komunikasi itu sebenarnya kunci, dan apapun bentuknya, kalau kamu bisa menyampaikan dengan tepat, kamu punya peluang kerja yang luas banget. Aku Radela Dakna Zafarani, pamit undur diri. Thank you banget buat yang semuanya udah hadir dan stay till the end. Mic-nya aku balikin ke MC ya, see you! Hadir di sini sampai penghujung acara. Aku juga mau berterima kasih kepada Kak Richa Nisa. Terima kasih udah bisa datang di sini. Gimana teman-teman yang
sampai akhir ini apakah udah kepikiran mau kerja di bidang apa nih di bagian ilmu komunikasi? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab di sini? Ada pekerjaannya? Kamu ilmu komunikasi? Oh boleh aku ke sana ya. Boleh aku ke sana. Kamu ilmu komunikasi? Sebetulnya buat opsi pilihan UTBK. Oke. Tapi ya belum tentu keterima. Tapi memang tiga-tiganya pilihan aku tuh ilmu komunikasi sama hubungan internasional. Walaupun beda-beda kampus. Tapi jurusannya sama semua. Oke. Gimana? Apa udah kepikiran mau kerja sebagai apa di bidang ilmu komunikasi ini? Sebetulnya kalau aku pengennya jadi bagian marketing perusahaan gitu sih. Oke, ilmu marketing berarti ya? Iya. Oke, thank you banget ya. Namanya siapa? Aku Shirley. Oh Shirley, terima kasih. Tepuk tangan untuk Shirley. Dan apakah udah ada yang kepikiran lagi di bagian ilmu komunikasi? Belum ada ya? Mungkin semoga sampai akhir acara ini udah bisa kepikiran untuk bisa kerja di bidang apapun di sini, mulai dari bagian internasional atau marketing semua. Semoga aku doakan kalian semoga jadi orang yang sukses semua. Amin. Oke, aku juga mau berterima kasih karena ini salah satu penghujung acara juga. Aku mau juga berterima kasih kepada kalian yang sudah mau datang hadir pada hari ini dan juga bertahan hingga ke penghujung acara. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan sebelum sudah acaranya, boleh kita merapat dulu biar bisa